Hai, perkenalkan nama saya Diana Hilmalia Putri, NIM 31 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Kali ini saya akan melakukan analisis rancangan acak kelompok dengan kasus yaitu seorang ahli budaya pertanian bermaksud menguji 8 varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi. Dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah di mana letak petak sawah yang dipergunakan dekat dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut seperti yang tampil di layar. Di sini ada 8 varietas dan 5 kelompok. Kita bisa langsung saja mencari jumlahnya dengan sama dengan sum, kemudian blok nilainya dari kelompok 1 sampai 5, enter, dan kemudian untuk rata-ratanya sama dengan average, blok seperti tadi, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita sudah bisa melihat jumlah rata-ratanya dan jumlahnya. Kita bisa membloknya dan kita drag ke bawah supaya lebih cepat proses perhitungannya. Oke, di sini kita udah bisa lihat nilainya, dan untuk yang di bawah ini juga sama. Cari rata-ratanya dulu, sum, kemudian di blok, enter, dan di sini juga sama dengan average, kemudian di blok, kemudian enter. Di sini kita bisa mendrag jumlahnya ke samping. Begitu juga dengan rata-ratanya. Di sini untuk rata-ratanya juga di sini kita cari sama dengan average. Di blok rata-ratanya, kemudian enter. Di sini kita bisa lihat kita mendapatkan nilai rata-ratanya itu sebesar 36,03475. Untuk data analisisnya kita bisa mengklik data, kemudian di paling pojok ada data analisis. Di sini kita bisa pilih ANOVA to factor without replication, kemudian klik OK, dan untuk ini kita bisa blok dari varietas sampai dengan kelompoknya, dan labelnya jangan lupa dicentang. Terus untuk output ringnya kita bisa pilih di mana aja. Saya pilih di sini. Sini. Kemudian kita bisa tekan OK, dan kita sudah bisa melihat di sini data analisisnya sudah ada langsung. Di sini search of variasinya itu adalah SK-nya. Bisa kita ganti aja, dan SS itu JK, kemudian DF itu adalah DB-nya, dan kemudian FS itu adalah KT, kemudian F ini adalah F hitung, dan F grid ini F 5% ya, kita pakai 5%. Kemudian supaya agar lebih paham, kita bisa mencarinya secara manual. Di sini saya udah ada rumus-rumusnya. Sebelum itu kita juga harus cari FK-nya. Di sini saya udah ada cari FK-nya. Rumus FK itu sendiri yaitu jumlahnya, seluruh jumlah ini dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan A dibagi dengan jumlah kelompoknya di sini, yang ini. Jadi kita bisa mendapatkan hasil FK-nya segini, yaitu 51.940,1283.
setelah kita mendapatkan nilai FK ini, kita bisa langsung aja cari nih nilai perlakuannya. Di sini udah ada rumusnya. Perlakuan itu sama dengan semeski H11 sampai dengan H18 dibagi dengan count C10 bagi G10 dikurangi dengan nilai FK ini. Nah, di sini kita udah lihat hasilnya. Ini kan sama dengan yang di atas. Begitu juga dengan totalnya. Di sini udah ada rumusnya, itu sama dengan sameski dalam kurung di sini C11 C11 sampai G18 ya. Di sini nah dikurangi dengan FK-nya. Di sini juga nilainya kita lihat udah sama. Kemudian untuk kelompoknya sama dengan sameski H11 bagi H18 count A. Sorry saya salah lihat di sini. Ini untuk kelompok itu C19 sampai dengan G19 dibagi dengan count A. Kemudian di sini B11 sampai dengan B18 dikurangi dengan nilai FK, yaitu di sini nilainya juga ada sama. Kemudian untuk nilai galatnya itu sama dengan nilai total dikurangi dengan nilai perlakuannya dikurangi dengan JK kelompoknya sama dengan. Nah, di sini juga nilainya semuanya udah sama ya. Kemudian untuk rumus DB-nya ini kita gunakan sama dengan count A. Di sini banyak pelakuannya di sini dikurangi 1 sama dengan 7. Begitu juga dengan kelompoknya sama dengan count A. Kemudian kelompoknya di sini berapa? Ada 5 kelompok dikurangi 1. Oke, dan untuk totalnya itu sama dengan count A dikurung kemudian seluruh data ini dari sini sampai sini seluruh data nih. Oke, dikurangi 1. Nah, untuk galatnya sendiri itu sama kayak tadi, yaitu rumusnya itu sama dengan total dikurangi dengan perlakuan kemudian dikurangi dengan kelompok. Hasilnya 28. Untuk KT-nya yaitu sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Nah, ini tinggal di drag aja ke bawah. Nah, di sini kita lihat nilainya juga udah sama. Kemudian untuk F hitungnya itu sama dengan KT-nya nih, KT perlakuan dibagi
dengan kategalat. Di sini kategalatnya kita kasih dolar ya, supaya dia bisa langsung di drag ke bawah. Oke, di sini kita udah lihat hasilnya. Kemudian untuk F tabelnya di sini kita gunakan rumus sama dengan F inverse. Di sini karena 5% jadi kita pakai 0,05. Kemudian DB perlakuannya DB galat. Enter. Oke. Dan untuk di sini, dan untuk F tabelnya, F tabel 1%-nya sama F inverse, cuman beda ini aja 0,01 karena 1% bagi DB perlakuan DB galat. Enter. Di sini di F tabel 5 ini kita taruh dolarnya di DB galatnya supaya bisa di drag ya ke bawah. Sama juga yang untuk F ini kita taruh dolar. Oke, di sini kita sudah bisa lihat hasilnya. Nah, untuk sheet-nya ini dia itu jika F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan lebih kecil daripada F tabel 1%, maka dia akan berpengaruh nyata terhadap berpengaruh nyata. Sedangkan jika dia F hitungnya lebih besar daripada tabel 5% dan lebih besar daripada F tabel 1%, maka dia berpengaruh sangat nyata terhadap taraf 1%. Oke, di sini kita bisa hitung dengan sama dengan if, kemudian F hitung, nilai F hitungnya di sini lebih kecil daripada F tabel. Kemudian di sini NS if dalam kurung F hitung lebih kecil dari F tabel tadi. F tabelnya H52. Sorry. I52. Kemudian tandanya nah di sini dia berpengaruh
sangat nyata. Selanjutnya kita akan lakukan uji lanjut di sini. Uji lanjut BNT. Di sini saya udah melakukan analisisnya dengan cara pertama. Di sini udah ada nilai pelakuan dengan rata. Kemudian di sini udah nilai BNT. Nilai BNT ini kita dapatkan dari rumus ini, udah ada saya tuliskan di sini. Kemudian kita lakukan perhitungan. Di sini rumusnya sama aja, itu sama dengan yang ini dikurangi dengan di bawahnya. Dan di sini kita kunci supaya kita bisa menderat ke bawah. Kemudian enter. Begitu seterusnya. Nah, jika ini kita lihat apakah lebih besar daripada nilai BNT. Jika dia lebih besar daripada nilai BNT, berarti di sini adalah tanda bintang. Dan jika sudah di sini sudah ada tanda bintang, berarti seterusnya ke bawah itu berarti dia itu lebih besar daripada nilai BNT. Begitu seterusnya sampai di sini kita bisa, di sini ada sudah notasinya. Kita warnai dulu supaya lebih ini untuk A, B, B-nya di sini. Di sini ada nilai dan C. Kemudian di sini ada D, E, F, G. Nah, di sini notasinya sudah terlihat, yaitu ada A, B, BC, kemudian CD, DE, FG, dan G. Kemudian di sini juga sama ya kayak di atas. Di sini caranya itu kita tuh sama mengurangi gitu, tapi kita bandingkan apakah dua nilai rata plus BNT ini lebih besar dari nilai 18, apakah lebih besar dari nilai 23, seterusnya sampai dia itu tidak lebih besar dari itu. Nah, di sini kita udah dapat notasinya, yaitu A, AB, BC, D, DE, FG, dan G. Kemudian kita lanjutkan untuk bisa membandingkannya. Kita lakukan dengan uji Duncan. Di sini kita, untuk nilai ini kita bisa dapatkan di tabel Duncan ya, ada di buku. Saya dapatnya dari buku. Kemudian di sini saya sudah melakukan analisisnya dan udah cari notasinya juga. Untuk mencari nilai P-nya ini juga udah ada langsung di buku ya. Nah, untuk nilai RP ini kita lakukan dengan mengalihkan nilai R ini dengan nilai SY-nya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil ini semuanya ke bawah. Nah, untuk itu ini juga sama seperti yang di atas sana dengan cara mengurangi, dan setelah itu kita bandingkan dengan nilai yang di bawah, apakah lebih besar atau lebih kecil. Apakah 27 ini lebih besar daripada 5, dan apakah 31 ini lebih besar daripada 6, sekian-sekian, begitu seterusnya. Dan jika sudah dibandingkan, di sini kita bisa lihat kalau dia itu emang lebih besar daripada RP ini. Jadi di sini ada tanda bintang. Karena jika sudah ada tanda bintang langsung di atasnya, jadi semuanya bintang ke bawah. Begitu juga dengan NS ini. Caranya sama seperti di atas. Kemudian kita ini aja ya, kasih warna supaya beda. Oke.
Nah, di sini saya udah ada notasinya, yaitu notasinya itu A, B, BC, CD, DE, F, G, dan G. Dari notasi ini kita sudah bisa melihat bahwa notasi uji Duncan dengan uji BNT ini sudah sama, yang menandakan bahwa percobaan ini tuh menghasilkan pengaruh yang sangat nyata terhadap perlakuannya, yaitu pada letak petak sawah yang percobaan pada tanah sawahnya dan letak sawahnya yang berada searah dengan aliran air dan tegak lurus dengan arah aliran. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika salah dan banyak kurangnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.